Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Mutu Agung Lestari Tbk dengan kode emitennya Mutu. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini. Jadi perseroan didirikan dengan nama PT Kiani Mutu Lestari dan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 1990. Perseroan memiliki beberapa kegiatan usaha, antara lain pengujian. Perseroan menyediakan jasa pengujian yang meliputi 4 jenis laboratorium pengujian, yaitu laboratorium kayu, laboratorium pangan dan analisa umum, laboratorium lingkungan, dan laboratorium mikrobiologi. Kemudian yang kedua, inspeksi. Perseroan menyediakan jasa inspeksi teknis dan surveyor yang telah melayani kegiatan survei general cargo, survei palm oil dan turunannya, marine survey, kemudian mineral mining survey, oil and gas, kemudian ada kayu olahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada sertifikasi. Perseroan menyediakan jasa sertifikasi untuk beberapa sektor, misalnya sektor pertanian, kemudian ada industri jasa publik, kemudian ada pangan, sistem manajemen keamanan pangan, dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa kita lihat kegiatan dari perusahaan mutu. Ini contohnya ada laboratoriumnya, kemudian general cargo dan komoditi, jasa layanan sertifikasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 942.857.200 lembar, atau persentase IPO-nya 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp25 per lembar. Harga pelaksanaan di kisaran Rp105 hingga Rp110 per lembar, maka nilai IPO yang akan didapat maksimal Rp103.214.292.000 dan penjamin emisi kali ini yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Nah, selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 235.714.300 lembar atau persentase IPO-nya 10,71% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp25 per lembar, harga pelaksanaan Rp324 per lembar, dan rasionya yaitu 4:1. Nah, kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awal 12 hingga 24 Juli, tanggal efektifnya 31 Juli, masa penawaran umum 2 hingga 7 Agustus, tanggal penjatahannya 7 Agustus, tanggal distribusi sahamnya 8 Agustus, kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia 9 Agustus. Kemudian kita lanjut, dana hasil IPO ini akan digunakan secara rinci 66% untuk keperluan CAPEX guna mengembangkan laboratorium perseroan, baik yang saat ini telah dimiliki oleh perseroan maupun pengembangan laboratorium baru yang nantinya akan menjadi kantor cabang setelah mendapatkan akreditasi. Sementara sisanya ini digunakan untuk keperluan operational expenditure atau OPEX yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya umum administrasi. Kemudian kita lanjut untuk keunggulan kompetitifnya. Yang pertama, perseroan berdiri sejak 1990 dalam penyediaan layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi untuk berbagai jenis industri. Perseroan telah mendapatkan sejumlah penghargaan nasional, regional, dan internasional sebagai pengakuan atas usahanya. Kemudian yang ketiga, perseroan memiliki basis pelanggan yang kuat terutama di natural resources seperti kayu, kehutanan, perkebunan kelapa sawit, industri kelapa sawit, pertanian, pertambangan, dan pengujian standar pemerintah. Kemudian kita lanjut untuk faktor-faktor risiko yang perlu diperhatikan. Risiko utama, risiko perubahan kebijakan dan peraturan dalam industri penyedia jasa. Kemudian risiko usahanya antara lain risiko terkait dengan tidak diperpanjangnya penangguhan atau hilangnya izin tertentu, risiko terkait dengan lingkungan persaingan dan inovasi perseroan,
risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum, serta risiko sumber daya manusia. Sementara risiko umumnya antara lain kondisi perekonomian Indonesia, risiko kebijakan pemerintah, dan bagi investor risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko fluktuasi harga saham, risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko kemampuan perseroan membayar dividen di masa depan, serta risiko penjualan saham di masa datang. Kemudian untuk di financial highlights yang pertama ini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat dari rasio-rasio utamanya, current ratio sebesar 2,60 kali, debt to equity rasionya 1,02 kali, debt to asset rasionya 0,51 kali, ICR 12,19 kali, dan DSCR-nya 1,26 kali. Nah, rasio-rasio ini per tanggal 31 Maret 2023. Kemudian kita lanjut untuk key financial highlights yang kedua ada laporan laba rugi. Kalau kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Maret 2023, operating profit margin atau OPM ini 42,08%, net profit margin atau NPM 13,73%, return assets-nya 5,08%, return on equity 10,28%, revenue-nya tumbuh 30,56%, dan net profit-nya juga tumbuh secara signifikan yaitu 66,84%. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.